akan kita bahas nanti adalah tentang karakter ulul himmah. Karakteristik orang yang memiliki ulul himmah itu seperti apa. Sesungguhnya ini hanya diambil dari kisah perang Uhud saja, ya. Dan mudah-mudahan bisa kita implementasikan pada aktivitas-aktivitas kita sehari-hari, khususnya di forum tarbiyah ini, ya, di kota ini, ya. Jadi yang pertama, ya, karakter yang pertama adalah tidak berhenti disebabkan tantangan-tantangan yang dihadapi. La yaqif indal awaiq, ya. Jadi dia tidak berhenti ketika dihadapkan oleh tantangan-tantangan, ya, kehidupan, ya. Tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan tersebut ada hambatan fisikal, ya, ada hambatan ekonomi, ya, ada hambatan umur. Kalau kita lihat satu persatu, ya, katakan kalau dia adalah hambatan fisikal, ya. Ada yang tahu kisah Abdullah bin Umi Maktum, ya. Dia seorang buta, kemudian dia ingin berislam, tetapi dia tidak kemudian memanggil saudaranya untuk memanggil Rasulullah datang. Padahal sebenarnya dengan kasifnya dia bisa saja dengan kebutaannya, dia bisa aja gitu mengabarkan, ya Rasulullah, ada seseorang yang mau masuk Islam di sini. Tapi Abdullah bin Maktum ketika itu dia berangkat ke Madinah. Jadi keterbatasan fisik yang dia hadapi tidak menyebabkan dia menjadi kemudian malas. Dia berjalan menuju Rasulullah, ya, dari kampungnya, ya, menuju Madinah, menuju Rasulullah, kemudian untuk berislam. Jadi keterbatasan fisik itu tidak menjadi halangan, tidak menjadi halangan. Kemudian keterbatasan atau hambatan yang lain misalnya adalah hambatan usia, ya. Hambatan usia, kalau ada yang ingat kisah Abu Ayyub Al-Ansari ketika zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, ya. Jadi zaman Umar bin Khattab itu kan pasukan masuk ke daerah Romawi, ya. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari ketika itu sudah sangat tua, ya. Dia kemudian dia mempersiapkan pasukan kudanya dan yang lain, ya. Oleh anaknya dan Umar bin Khattab ditahan, ya, karena usianya sudah sangat tua. Tapi kemudian Abu Ayyub Al-Ansari membacakan ayat dalam surah At-Taubah, infiru khifafa wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jadi berangkatlah kalian dalam keadaan berat, ringan dan berat, ya. Ringan dalam arti ringan dari sisi tenaga, anak muda, ya. Ringan dalam sisi ekonomi, ringan dalam sisi fisikal, ataupun berat. Jadi bersegeralah, ya, menyambut seruan itu. Itu yang keterbatasan usia, ya. Keterbatasan ekonomi, ya. Banyak orang yang enggan berdakwah sebab dirinya miskin dan lain-lain, ya. Dalam perang Tabuk, ya, perang Tabuk ini perang yang terjadi pada masa pacaklik, ya, betul, ya. Perang Tabuk adalah perang yang terjadi pada masa pacaklik dan dia harus keluar, kan. Perjalanan itu di musim dingin kalau nggak salah, ya. Musim dingin atau musim dingin, betul kan? Musim panas, ya? Oh ya, musim panas, sebab dia pakai ini, ya, pakai yang kaki-kakinya itu sampai terkelupas, ya, betul, ya. Ini saya sirahnya agak-agak ini sudah lama sekali, ya. Jadi dalam perang Tabuk itu ada sahabat namanya Abdullah bin Mughaffal, ya. Dia orang miskin bersama dengan 6 yang lain. Kemudian mereka berjumpa dengan Rasulullah. Ini dalam sirahnya terkenal juga, ya. Dia meminta pada hamiluna ya Rasulullah, ajak kami ya Rasulullah, tapi kami orang miskin, tidak punya onta, tidak punya kuda, tidak punya baju perang, tidak punya macam-macam lah, ya. Nah, dalam kisah itu disebutkan Rasulullah tidak bertanya kepada para sahabat yang lain, ya. Para sahabat yang lain tidak nggak sanggup bawa gitu istilahnya, ya, nggak sanggup bawa karena udah masing-masing udah penuh, gitu kan, perjalanan panjang, ya. Kemudian ketika melihat kondisi itu, ya, Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang tadi, ya, wallahi ma hamaltukum walakin Allah hamalakum, gitu, ya. Aku memang tidak bisa membawa kalian, tapi insyaallah Allah akan membawa kalian. Dan dalam kisahnya kan mereka ikutan, ya. Yang 6 sahabat itu ikutan, 6 atau 7 sahabat itu ikutan, ya. Kemudian kalau kita baca lagi sirahnya, ini masih berlanjut kepada sahabat yang tadi.
Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan makanan karena makanan terbatas ya ketika perang Tabuk itu. Dikumpulkan makanan, kemudian lapor nih petugas yang mengumpulin, ya Rasulullah, sahabat yang itu nggak mau ngumpulin makanannya. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah, kenapa kalian tidak mau mengumpulkan makanan? Kami malu ya Rasulullah, sambil menangis ya. Kemudian dibuka bungkusannya, ternyata yang dibuka adalah pelepah-pelepah kurma. Mereka nggak makan gandum, mereka nggak makan kurma. Karena nggak punya duit, mereka hanya memakan pelepah-pelepah kurma, diisep. Jadi 6 sahabat tadi ya, keterbatasan ekonomi tidak menyebabkan yang menjadi malas dalam berdakwah. Jadi jangan menjadi alasan ya, kalau kemudian kita dalam kondisi yang sulit ya, kemudian malas untuk berdakwah ya. Kemudian itu ciri yang pertama ya. Ciri yang kedua adalah karakter yang kedua dari seseorang yang memiliki ulul himmah adalah menyedikitkan diri dari rukhsah. Ini rukhsah ini kalau dikumpulin banyak banget ya. Dari berbagai mazhab itu kalau dikumpulin banyak banget ya. Dalam salah satu ungkapan seorang ulama dikatakan, seandainya engkau mengumpulkan rukhsah dari seluruh imam-imam yang ada, ya, sesungguhnya akan terkumpul pada dirimu keburukan-keburukan ya. Jadi kita ya sebagai seorang yang aktif dalam dakwah ya, jangan kemudian menjadi terlena dengan rukhsah-rukhsah. Ya rukhsah ketika hujan deras, nggak mau datang liko. Kayak padahal liko di masjid. Dan setahu saya UAE ini dari seluruh mahalah tuh ada tudungnya, kanopinya. Ya. Jadi hujan tuh nggak jadi masalah. Ya nggak datang liko, nggak datang rapat kotar ya. Gitu. Atau nggak datang ketika undangan dari ketua kotar. Ini full nggak nih pengurus nih? Enggak ya? Ada persiapan uji. Oh, ada persiapan uji ya. Dimaklum ya.